Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang fakta dan opini dalam sebuah artikel. Nah, apa itu artikel? Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap percobaan yang berkembang di masyarakat. Biasanya, artikel ditulis dalam bahasa ilmiah populer. Jenis tulisan artikel bisa kita temui pada majalah, surat kabar, maupun pada laman-laman yang ada di internet yang biasanya berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, maupun kejadian-kejadian tertentu. Nah, di dalam artikel terdapat fakta dan opini. Kita harus bisa membedakan di antara keduanya saat membaca sebuah artikel, supaya kita tidak salah menganggap opini penulis sebagai fakta dan supaya kita juga bisa lebih memahami perbedaan fakta dan opini dalam sebuah artikel. Fakta adalah suatu hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Kebenaran yang terkandung di dalam fakta ini sudah terbukti dan benar. Oleh karena itu, saat berhadapan dengan fakta, tidak ada orang yang bisa membantahnya. Misalnya, saat seseorang mengatakan bahwa matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Nah, kita tidak bisa membantahnya karena itu memang benar-benar terjadi. Nah, ciri-ciri fakta yang pertama yaitu isi fakta sesuai dengan kenyataan, yaitu yang kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Yang kedua, kalimat fakta berisi informasi atau data yang akurat mengenai sebuah kejadian, seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. Yang ketiga, kalimat fakta bersifat objektif, artinya data yang terkandung benar-benar sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi pandangan pribadi penulisnya. Yang keempat, kalimat fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Dan yang kelima, kalimat fakta biasanya disertai data angka yang menunjukkan statistik atau jumlah sebenarnya dalam sebuah kejadian. Berbeda dengan kalimat fakta yang mengandung kebenaran yang benar-benar terjadi. Sedangkan kebenaran dalam opini belum terbukti kebenarannya. Itu karena kalimat opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Nah, untuk dapat membedakan kalimat opini dari kalimat fakta, kita dapat melihat ciri-ciri kalimat opini. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Ini dia ciri-ciri opini. Yang pertama, kalimat opini tidak dapat dikatakan kebenarannya atau belum dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, kalimat opini bersifat subjektif, yaitu pada kepentingan tertentu dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang berkaitan dengan informasi. Yang ketiga, kalimat opini didasarkan kalimat pribadi, tidak berdasarkan narasumber yang akurat. Yang keempat, yaitu kalimat opini yang berisi tanggapan penulis atas sebuah masalah atau kejadian. Yang kelima, yaitu kalimat opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Dan yang keenam, yaitu kalimat opini biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti. Contohnya, sepertinya nanti malam akan turun hujan. Itulah tadi penjelasan mengenai fakta dan opini dalam sebuah artikel. Nah, sekarang coba kita lihat pada contoh artikel berikut ini yang berjudul "Agar Anak Miskin Terus Sekolah".
Pada artikel ini, kita dapat menemukan kalimat fakta maupun opini. Coba kita lihat pada penggalan berikut. Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Kata-kata mantan Presiden Afrika Selatan menegaskan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah hidup manusia, bahkan bangsa yang maju, menandakan setiap warganya bisa mengakses pendidikan dengan baik, termasuk anak miskin sekalipun. Kalimat pertama paragraf tersebut dapat dikatakan sebagai fakta, meskipun kalimat tersebut merupakan opini dari Nelson Mandela, tapi hal tersebut merupakan sebuah fakta bahwa Nelson Mandela pernah berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Nah, kalimat selanjutnya pada paragraf itu merupakan opini dari penulis. Pendapat penulis artikel terhadap ujaran yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela. Selanjutnya, perhatikan penggalan berikut ini. Tak hanya itu, negara perlu berperan untuk mengawasi agar sekolah tidak melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Misalnya, melakukan pengawasan yang cukup terhadap kebijakan sekolah, terutama yang berkaitan dengan biaya, agar tidak membebani siswa yang tidak mampu. Setiap pungutan jangan dilepas secara sepihak kepada sekolah, melainkan harus mendapat izin dari pemimpin daerah dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Paragraf tersebut merupakan opini yang berupa solusi terhadap permasalahan yang sedang dikaji pada artikel tersebut. Opini yang disampaikan penulis tersebut sekedar pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi berdasarkan dan didukung fakta-fakta yang memang nyata. Nah, itu tadi materi kita tentang fakta dan opini dalam sebuah artikel. Bisa dimengerti dan memahami. Nah, agar bisa lebih memahami materi ini, cobalah untuk berlatih menganalisis fakta dan opini dalam sebuah artikel secara individu. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sekian